Katakan amin. Silakan duduk. Seperti biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita katakan, deklarasikan dalam hidup kita. Katakan, aku anak kesayangan Bapa. Aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Amin. Amin. Yes. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya membagikan firman tuntunan buat gereja kita. Saya kasih judul firman hari ini adalah kita adalah anak, apa yang menjadi milik Bapa, milik kita juga. Ya. Apa yang menjadi milik Bapa, milik kita juga. Kita buka ayatnya dari Lukas 10 ayat 25. Kita belajar dari cerita orang Samaria yang ditolong. Cerita orang Samaria yang menolong, ya. Lukas pasal 10. Minggu kemarin saya bagikan firman Tuhan tentang respon menentukan hasil. Saudara pasti diberkati Tuhan, amin. Respon menentukan hasil. Jadi apa yang saudara responi itu akan menentukan hasil yang saudara dapatkan. Seperti apa saudara meresponi firman Tuhan, seperti apa saudara meresponi janji Tuhan dalam kehidupanmu, maka itu yang engkau akan menerimanya. Ya, baik. Sudah dapat Lukas 10 ayat 25? Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jadi ada seorang ahli Taurat yang ingin mencoba Yesus. Dia berkata, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau saudara perhatikan, ada peristiwa hal yang sama di mana ada seorang muda yang kaya yang juga bertanya hal yang sama, bahwa apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan saudara tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini bukan cuma 1-2 kali, saya yakin berkali-kali disampaikan kepada Yesus. Nah, dan asiknya juga, setiap kali mereka bertanya tentang apa yang harus mereka perbuat, maka Yesus pun menjawab dengan jawaban hukum Taurat. Karena pertanyaan apa yang harus aku perbuat itu berbicara tentang law, hukum Taurat. Ya. Nah, makanya dia katakan ayat 26, jawab Yesus padanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana? Nah, makanya ketika kita bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk aku perbuat supaya aku beroleh hidup yang kekal? Jadi jawabannya, pertanyaannya adalah pertanyaan hukum Taurat berdasarkan base atau dasarnya adalah hukum Taurat, maka jawabannya pun adalah jawabannya hukum Taurat. Ya. Tetapi kalau saudara membaca dari setiap cerita pertanyaan itu, saudara akan menemukan di sana ada grace, ada kasih karunia. Di mana kalau kita melihat tentang cerita anak muda yang kaya, bahwa tidak bisa tidak bisa mengikuti Tuhan sepenuh hatinya karena ada harta di dalam, ada berhala dalam hatinya, ada idol. Itu hartanya itu sendiri. Konsepnya adalah mereka tidak menyadari bahwa keselamatan hidup yang kekal didasarkan bukan karena apa yang harus mereka perbuat, tetapi hanya berdasarkan grace, kasih karunia saja. Nah, makanya saya katakan beberapa waktu yang lalu juga, satu kata yang harus kita pahami di dalam mengikuti Tuhan adalah transaksional. Maksud saya, ketika kita mengikuti Tuhan, seringkali orang Kristen tidak menyadari mereka mendasarkan penyertaannya atau hidupnya untuk mengikuti Tuhan didasarkan oleh karena transaksional. Nah, kata transaksional ini adalah sesuatu yang tidak relevan lagi yang kita pakai untuk hidup di dalam zaman kasih karunia ini. Karena ikut Tuhan bukan transaksional.
Kalau ikut Tuhan transaksional, apa bedanya? Kalau ikut Yesus transaksional, apa bedanya dengan agama yang lain? Karena semuanya kita peroleh berdasarkan only by grace, karena kasih karunia. Dan saudara sudah berkali-kali saya katakan, tidak ada satupun manusia di dunia ini dalam status keadaan dirinya sebagai manusia yang berdosa, mampu melakukan hukum Tuhan yang kudus. Oke? Tuhan yang membuat hukum itu, dan Tuhan yang membuat hukum itu adalah Tuhan yang kudus, artinya hukum itu adalah juga kudus, dan itu dibuat berdasarkan standarnya Tuhan, bukan standarnya manusia. Jadi, tetapi yang melakukannya adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan kegagalan dan kesalahan. Dan sampai kapanpun, saya katakan sampai ayam tumbuh gigi, tidak akan mungkin bisa melakukan itu dengan tepat dan benar. Oleh karena itu, harus ada manusia yang juga kudus yang melakukannya, yaitu Yesus Kristus, datang dalam dunia ini, menjadi saudara dan saya untuk menggenapinya. Saudara sudah paham itu? Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berjalan ke dalam suatu pengertian ayat firman Tuhan hari ini. Kita mau melihat bahwa seorang yang bertanya kepada Yesus ini, dia adalah ahli Taurat, tujuannya adalah untuk mencoba Yesus. Dan dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus pun menjawab kepadanya, apa yang kau tulis? Apa yang tertulis di sana dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca? Jawab orang itu, saudara, perhatikan. Apa dikatakan? 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bertahun-tahun berpikir bahwa kalimat kasih ini yang Tuhan katakan ini, yang kita sering dengar, ini adalah hukum kasih. Bertahun-tahun bayangkan, semenjak saya mengerti firman Tuhan, memahami ini, saya pikir bahwa ini adalah ajaran Yesus. Padahal ternyata ini adalah hukum Taurat yang dikutip Yesus, diulang Yesus untuk menyampaikan kepada mereka. Kalau saudara perhatikan dengan baik kalimat di situ, itu sesuatu yang inti isinya itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, bukan yang Tuhan lakukan, ya kan? Jadi base-nya, dasarnya itu adalah apa yang harus engkau lakukan. Makanya dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan satu sisi yang lain, saudara harus memahami bahwa firman Tuhan juga mengatakan dalam Kejadian pasal 6 bahwa kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Manusia kecenderungannya hanya melakukan kejahatan. Artinya apa? Susah bagi manusia untuk bisa komplit, genap, bisa mengasihi dengan sepenuh hatinya. Pasti ada bagian-bagian di mana selalu gagal. Nah, inilah transaksional. Transaksi itu, kalau kita berbicara tentang sesuatu yang transaksi, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalamnya ada hukum tawar-menawar. Betul nggak? Kalau kita mau beli sesuatu kan ada tawar-menawar. Pasti ada dorongan dalam diri kita untuk menawar. Kalau kita mau beli sesuatu, walaupun kayaknya situ harga net, tetap aja ada dorongan mau menawar. Ya kan? Itu saya seperti itu. Saya masih berpikir ada grace. Kemungkinan, bisa lah. Masa nggak? Saya suka ngomong gini, masa jualan gak ada tawar-menawarnya, gak ada seninya, aku bilang. Saya sering ngomong gitu. Masa jualan gak ada, karena berjualan itu kan ada seninya itu ada tawar-menawar. Kalau gak ada tawar-menawar, enggak, maksudnya berjualan tuh gak ada seninya, gitu kan. Udah harganya segini, patok segini, ya kan? Nah itu saya sering ngomong gitu sama yang jual. Ya, jadi hal itu tidak kita sadari kalau kita transaksional, makanya kita sering kali tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, kita berusaha untuk nawar dengan Tuhan, ya kan? Tuhan paham ya, Tuhan tahulah, Tuhan ngertikan isi hatiku, ya Tuhan begini, amin. Ya, jadi ya seperti itu. Seringkali kita tidak didasarkan bukan karena didorong oleh sesuatu yang memang lahir di dalam hatimu.
Kalau sesuatu itu lahir didorong antusias, itu lahir dari dalam hatimu, keluar dari dalam hatimu, maka tidak ada lagi yang namanya tawar-menawar. Makanya ada istilah dulu kalau kita dengar dalam bahasa pengertian saya yang dulu, ada bayar harga. Ya, ada harga yang harus dibayar. Nah, seperti itu. Walaupun saya sekarang lebih suka memakai kalimat memberi lebih. Ya, bukan membayar harga tapi memberi lebih. Nah, ada harga yang harus dibayar dikatakan. Karena apa? Karena memang seperti itu, Bapak Ibu, yang Tuhan Yesus ajarkan pada para muridnya pada saat itu. Oke? Nah, kemudian ayat 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ya. Jadi kalau saudara mau hidup, mau benar, ada dua cara. Lakukan hukum Taurat sepenuhnya, atau serahkan hidupmu berdasarkan kasih karunia Tuhan. Only by grace. Yang mana yang saudara pilih? Yang mana yang saudara mau pilih? Lakukan. Lakukan hukum Taurat sepenuhnya, atau only by grace? Only by grace. Ya. Ayat 29. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Untuk membenarkan dirinya. Siapa diri sesama manusia itu? Ya. Jadi dia pikir, maksudnya dia mau penjelasan gimana caranya untuk melakukan itu, mengasihi sesama manusia. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Jadi berarti setengah mati. Berarti ini memang Bapak Ibu sekarat. Ya kan? Setengah mati. Dibegal, dirampok, diambil semuanya. Nah, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kebetulan ada seorang imam. Nah, saudara perhatikan, orang yang dihajar atau dirampok oleh penyamun begal ini dia adalah orang Israel. Dia adalah orang Yahudi. Dari mana kita tahu? Karena dia perjalanannya dari Yerusalem menuju Jericho. Yerusalem Jericho itu adalah satu wilayah kawasan di tanah Yudea. Satu perjalanan. Yang di mana itu adalah di daerah Israel. Oke. Nah, kemudian ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Harus ayat 31. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Biasanya orang seperti itu, biasanya dia orang bisa kecelakaan atau habis dibegal rampok itu biasanya ada di pinggir jalan ya. Misalnya di pinggir jalan gitu. Kita temukan misalnya, jarang kita temukan di tengah jalan. Biasanya ada di pinggir jalan. Kecuali kalau insiden kecelakaan yang tiba-tiba waktunya seketika itu. Tapi biasanya kalau gitu tuh ditemukan di pinggir jalan. Nah, waktu dia lihat itu, imam ini tidak langsung membawa orang ini atau menolong dia. Malah dia dari jauh. Dia melewati dari seberangnya, dari seberang sininya lagi. Orangnya di seberang sana, dia sebelah sini, dan dia lewat aja, buru-buru. Ya, saya dulu tidak mengerti kenapa mereka lakukan itu. Nanti saya kasih tahu saudara, kenapa mereka lakukan itu. Kemudian ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang imam dan seorang Lewi itu sama saja. Imam itu kan keturunan Lewi. Kenapa Tuhan membuat perumpamannya ini memakai orang Lewi atau imam? Dia mengambil kasta. Kasta ibaratkan orang yang terbaik. Yang ibaratnya tuh, kalaupun, maksudnya orang yang akan kemungkinan yang akan bisa menolong orang ini adalah, kemungkinan besarnya adalah orang Lewi atau imam. Pasti dia punya mercy, punya kemurahan hati, punya kebaikan hati yang tertinggi. Karena dia dari latar belakang, ya dong kayak saya pendeta, masa pendeta jahat gak mau tolong orang. Seperti itu maksudnya. Saudara ngerti kan? Ya kalau orang biasa, ya wajar aja kan saya orang biasa. Tapi kalau seorang imam, seorang pendeta misalnya,
Masa dia nggak mau tolong? Makanya Tuhan pakai perumpamaannya itu, dia ambil contoh yang tertingginya adalah imam atau orang Lewi. Ya kan? Saudara mengerti maksud saya? Ya, Tuhan kasih rema saya hal ini. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa sebaik-baiknya orang, ya, sebenar-benarnya orang, dia tetap bisa gagal. Dia tetap bisa ada sesuatu dalam hatinya yang bisa menutup dirinya untuk bisa tolong orang. Karena berbagai faktor X yang ada dalam pikirannya. Dan saudara tahu apa faktor X? Faktor yang membuat orang Lewi dan imam ini tidak mau melakukannya. Karena mereka tahu itu jalan itu adalah tempat para penyamun dan para begal-begal. Dan jikalau dia tolong, kemungkinan mereka pun akan bisa dibegal, akan dirampok juga. Kemungkinan ada para penyamun yang lagi sembunyi di situ, sembunyi mengintai. Siapa yang akan tolong dia? Kita hajar juga dia, kita tangkap juga. Nah makanya mereka berusaha, daripada lama-lama di situ lebih baik cepat saja kabur, biarkan aja. Mungkin keadaannya, biarnya mati-mati aja gitu kan, istilah ibaratnya. Saudara mengerti maksud saya? Jadi ini menggambarkan kenapa harus Lewi, kenapa imam yang Tuhan contohkan. Ini menggambarkan bahwa takaran kebaikan yang ada dalam diri manusia yang diukur dengan seorang imam Lewi itu pun bisa gagal melakukan kebaikan. Tapi justru Tuhan membuat sebaliknya. Dia memakai orang yang tidak dihitung, tidak terhitung untuk bisa menolong orang ini. Siapa dia? Orang Samaria. Orang yang tidak dianggap, orang yang jadi musuh bagi orang Israel, orang yang jadi musuh bagi orang Yahudi. Ya, orang yang tidak dipandang oleh orang Israel. Yang kalau kemungkinannya, bahkan kemungkinannya ada sangat kecil kemungkinannya untuk menolong orang Israel ini, orang Yahudi ini maksud saya. Sebetulnya Samaria juga di wilayah Israel juga Bapak Ibu. Hari ini Samaria itu adalah daerah Israel juga. Lebih saya sebut orang Yahudi asli lah. Salam Pastor. Ya. Mor Pastor, ya, selamat datang. Oke. Ya. Nah, jadi kemungkinan saudara bisa nangkap maksud saya? Kemungkinan kecil kan orang Samaria. Kemungkinan kecil orang Samaria menolong orang ini. Karena apa? Mereka tidak berteman. Orang Yahudi tidak berteman dengan orang Samaria. Orang Samaria itu apa? Siapa Bapak Ibu? Orang Samaria itu adalah orang hasil kawin campur antara orang Yahudi asli dengan suku-suku lain, dengan bangsa-bangsa lain. Ya. Dan bagi orang Yahudi itu kafir. Mereka tidak boleh berteman, najis bagi mereka untuk berteman, bergaul dengan orang-orang Samaria. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, kecil kemungkinan bahwa orang Samaria ini menolong orang yang dibegal ini. Betul kan? Nah, tapi makanya Bapak Ibu saudara sekalian, ini gambaran tentang kasih. Kasih itu tidak bicara sesuatu yang dari luar, tapi kasih itu berbicara sesuatu yang lahir dari dalam. Amin. Nah, kita lanjutkan. Lalu datang seorang Samaria ayat 33 yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Makanya tadi saya katakan, kasih itu tidak berbicara sesuatu yang dari luar, tetapi sesuatu yang lahir dari dalam. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saya berkali-kali mengatakan, Yesus yang menjadi dasarnya untuk melakukan kesembuhan, berkali-kali kita baca, adalah tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi mercy, belas kasihan, kemurahan dalam hati kita, itu membawa kepada kesembuhan, membawa kepada keselamatan. Jikalau tidak ada belas kasihan pada diri Bapa, kepada umat manusia, tidak akan ada keselamatan. Ya kan? Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, tergeraklah hati oleh belas kasihan. Lanjut, ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Kenapa dia menyiram dengan minyak dan anggur? Karena anggur itu kan mengandung alkohol untuk mematikan
bakteri-bakteri kuman-kuman supaya tidak infeksi luka-luka itu. Ya. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Perhatikan, dia merawatnya. Dibawa ke penginapan, dia mengeluarkan uang untuk sewa penginapan. Dia nginap di hotel M Bahalap atau Aquarius, ya, atau Swissbell. Dia taruh di situ orang itu, dia rawat di sana sampai dia menginap 1 malam. Bayangkan dia harus, ini keren Bapak Ibu. Kalau kita renungkan ini memang gambar tentang kasih yang begitu besar, luar biasa. Di mana dia harus menunda 1 hari perjalanannya untuk sampai. Kenapa? Karena dia harus nginap di hari itu, merawat orang ini. Ya, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bagaimana kita tahu dia menginap? Ayat 35. Keesokan harinya. Dia menginap kan? Ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi rawat dia. Diserahkan kepada orang hotel. Tolong rawat dia. Nanti kalau ada kekurangan uangnya, dia katakan, nanti aku akan ganti. Terus ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang, ya, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu ayat 37. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin. Saudara lihat di situ banyak hal-hal yang tersembunyi yang direma di dalam cerita ini tentang kasih Tuhan. Sesuatu yang terjadi lahir dari dalam hati kita. Bahkan orang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, justru itulah yang akan menolong kita. Amin. Jadi ya Bapak Ibu Saudara sekalian, dari peristiwa dari cerita ini juga kita bisa melihat bahwa ini gambaran tentang bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menjadi yang tidak dianggap. Seorang Samaria ini menjadi yang tidak dianggap. Yesus begitu kan, lahir di tempat yang terhina supaya dia merasakan keterhinaan manusia. Dia telah mengambil keadaan hina papa, miskin, segala sesuatunya, titik terendah untuk mengambil semua untuk kita, supaya kita bisa memperoleh keselamatan. Menggantikannya, ada suatu pertukaran terjadi. Nah demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian, dari cerita orang Samaria ini, itu dia adalah orang yang tidak dianggap, tetapi justru orang inilah yang telah menyelamatkan orang Yahudi ini. Tetapi satu hal yang harus kita lihat, bahwa keselamatan itu diberikan Tuhan bagi kita. Tetapi satu hal yang harus juga saudara mengerti hari ini adalah bahwa Tuhan mati bagi kita tidak hanya berhenti untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dia tidak hanya berhenti untuk merawat hidupmu. Dia tidak hanya berhenti, kalau kita lihat dari konteks ini adalah konteksnya konteks keselamatan. Ya. Saya mau ajak saudara tidak hanya berhenti dalam konteks kita diselamatkan dan diampuni. Tetapi saya mengajak saudara hari ini untuk melihat pada konteks di mana Tuhan ingin membawa kita jauh lebih dalam lagi. Yaitu mengangkat kita menjadi anaknya. Seperti orang Yahudi ini yang ditolong oleh seorang Samaria, dia hanya sampai diselamatkan. Oke, dia hanya sampai kepada titik di mana dia sembuh dan diselamatkan. Tetapi satu bagian yang lain yang kita mau pelajari saat ini adalah Tuhan mau membawa kita untuk mengerti bahwa kita tidak hanya diselamatkan, tapi kita juga diangkat menjadi anak. Katakan amin. Kita buka Efesus 1 ayat 3 sampai 5, terjemahan FAYH. Ya. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 5. Makanya firman Tuhan hari ini saya kasih judul, kita adalah anak, apa yang menjadi milik Bapa, milik kita juga. Ya. Jadi cerita tentang kita diselamatkan udah beres, sudah selesai. Sekarang saya mau ajak saudara untuk memahami, mengerti bahwa
kita juga tidak hanya diselamatkan, tapi kita juga adalah diangkat jadi anak. Betapa kita memuji Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberkati kita dengan segala berkat surgawi karena kita milik Kristus. Oke? Lama sebelum Allah menciptakan dunia, Allah memilih kita. Coba saudara renungkan baik-baik. Lama sebelum Allah menciptakan dunia, Allah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri. Dia pilih saudara. Untuk apa? Menjadi miliknya sendiri. Karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu hari ini, you are the chosen. Katakan, I am the chosen. Yo, bisa sebutnya? Diki, I am the chosen. Yuk, chosen, ya, oke. Artinya bahwa aku yang terpilih, aku adalah orang yang dipilih. You are the chosen. Engkau adalah orang yang terpilih. Maka dikatakan seperti ini. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam terjemahan TB-nya. Allah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri. Karena apa yang akan dilakukan Kristus bagi kita. Ia memutuskan. Coba saudara katakan. Memutuskan. Untuk menjadikan kita kudus. Dalam pandangannya, tanpa satu kesalahan pun, kita yang berdiri di hadapannya, di dalam kasih-Nya. Ini betul-betul blessed, berkat. I am blessed, saya sangat-sangat diberkati dengan kalimat-kalimat ini. Bagaimana saya mengajak saudara untuk menyadari, hidup kita hari ini adalah orang-orang yang terpilih. Katakan amin. Bahkan Tuhan memutuskan menjadikan kita kudus dalam pandangannya. Makanya kalau saya berkali-kali mengatakan, engkau kudus di hadapan Tuhan, engkau kudus, engkau benar. Aku adalah orang yang sudah dibenarkan, kudus. Jikalau Tuhan saja memandang engkau kudus, kenapa kamu harus melihat dirimu berdosa? Kok nggak ada amin? Ya, Tuhan memandang engkau kudus, Tuhan memandang engkau benar. Jangan pandang dirimu berdosa. Ya. Oke, lanjut. Ayat 5, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejak semula Allah telah merencanakan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dan hal ini dilakukannya atas kemauannya sendiri. Katakan amin. Amin. Dalam TB dikatakan, dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Oh, luar biasa. Dia katakan sejak semula Allah telah merencanakan, Allah telah menentukan, dikatakan, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Maka tadi saya katakan, dia tidak hanya menyelamatkan, tapi mengangkat menjadi anak. Ibaratkan Bapak Ibu, kita selamatkan orang di pinggir jalan, tapi kita adopsi dia. Saudara temukan, saya lupa ada video atau film atau apa ya di YouTube atau di mana gitu, ada seorang Ethiopia atau orang Afrika yang kelaparan gitu, kurus hampir mati, ya, busuk lapar. Dia ditolong, diselamatkan oleh satu orang asing, orang nggak tahu, orang Amerika, orang apa ya, pokoknya orang kulit putih. Dan tidak hanya ditolong, tapi diangkatnya menjadi anak. Dan hari ini sudah menjadi orang hebat. Saya lupa namanya. Saya kira saudara mungkin pernah tahu tentang hal ini. Ya, nah seperti itu. Jadi Tuhan itu tidak hanya berhenti untuk menyelamatkan. Kalau menyelamatkan udah selamat aja kan? Biarkan aja, sudah selamat ya sudah. Silakan, bye-bye, dadah. Sudah selamat, enak kok, sehat, sembuh, baik. Tapi ini enggak. Udah, kamu jadi anakku ya. Kamu tinggal sama-sama aku. Kamu tinggal di rumahku. Apa yang jadi milikku menjadi milikmu. Seperti itu. Amin. Jadi saya mengajak saudara untuk juga memahami hari ini, Tuhan tidak berhenti untuk menyelamatkan, tidak hanya berhenti di keselamatan untuk menyelamatkan saudara, tetapi Tuhan terus melangkah maju untuk menjadikan kita anak. Dan dikatakan di situ bahwa itu sudah direncanakannya. Direncanakannya sejak semula. Dengan cara apa? Dengan mengutus Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Dan ini dilakukannya apa? Atas kemauannya sendiri.
atas kerelaan hatinya, atas kehendaknya sendiri. Tidak ada yang intervensi dia, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang menyuruh, tidak ada apa, tidak ada. Semuanya adalah kerelaan hatinya, kemauannya sendiri, keputusan sendiri. Allah memutuskan sendiri. Amin. Bahwa engkau anak. You are the children of God. Kau adalah anak-anak Allah. Saya juga. Katakan, aku anak Allah. Aku anak kesayangan Bapa. Aku anak yang paling dikasihi Bapa. Amin. Semua kita anak yang paling dikasihi. Ya. Makanya itu luar biasanya kalau dalam Tuhan. Kalau di manusia masih pasti ada yang paling lebih paling gitu kan. Tapi kalau dalam Tuhan semuanya paling, ya. Gitu. Kita lihat lagi ayat berikutnya. Saya mau ajak saudara untuk lihat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa saudara adalah anak. Galatia 4 ayat 1 sampai 7. EPAYH. Terjemahan EPAYH Galatia 4 ayat 1. Tetapi ingatlah bahwa apabila seorang ayah meninggal dan mewariskan kekayaan yang besar kepada anaknya yang masih kecil, maka sebelum anak itu menjadi dewasa, keadaannya tidak lebih baik daripada seorang hamba, walaupun sesungguhnya ia memiliki segala kekayaan ayahnya. Jadi kalau seseorang masih anak, belum dewasa, dia masih belum punya hak untuk memiliki warisan. Walaupun ayahnya itu kaya. Ya, dia tidak jauh berbeda, katanya keadaannya tidak lebih baik daripada seorang hamba. Artinya saudara harus menjadi dewasa. Menjadi yang sulung, menjadi yang dewasa. Ya, menjadi yang dewasa maksud saya. Nah, kemudian berikutnya, ia harus menurut apa yang dikatakan oleh para wali dan para pengurusnya sampai ia mencapai usia yang telah ditetapkan oleh ayahnya. Jadi, tunggu waktunya. Sampai usia tertentu, sampai usia 17 tahun baru boleh punya hak untuk menerima warisan. Dan demikianlah keadaan kita sebelum Kristus datang. Kita dahulu menghambakan diri kepada hukum dan pada upacara Yahudi. Sebab kita mengira bahwa semua itu dapat menyelamatkan kita. Tetapi ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah, ia mengutus anaknya dilahirkan dari seorang wanita sebagai orang Yahudi. Jadi dulu kita tuh gak berhak. Saudara mengerti maksud saya? Kita itu nggak berhak untuk menerima warisan itu. Karena keadaan kita itu dia tidak punya hak aja karena kita masih anak-anak. Saudara mengerti maksud saya? Saya mau kasih tahu saudara tentang pengertian ayat ini. Sebelum Yesus datang, ya sebelum Yesus mati bagi kita, sebelum dia datang bagi kita tuh nggak punya hak untuk menjadi waris, menjadi ahli waris segala kerajaan surga, apa yang dimiliki oleh Bapa. Tetapi dijelaskan ayat yang keempat, tetapi ketika waktunya tiba, waktu yang sudah ditentukan Allah, ia mengutus anaknya, dilahirkan dari seorang wanita sebagai orang Yahudi, untuk membeli kebebasan bagi kita. Wah, yang menjadi hamba hukum Taurat, supaya ia dapat mengangkat kita menjadi anaknya sendiri. Jadi Yesus mewakili kita, menjadi anak-anak yang pantas, yang layak untuk menjadi dewasa. Sehingga ketika dia mewakili kita, menjadi kita, maka semuanya pun menjadi milik kita. Amin. Saudara melihat, ya? Dia diutus untuk menebus kita yang takluk pada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi untuk membeli kebebasan bagi kita yang menjadi hamba hukum Taurat. Kita dulu hamba hukum Taurat. Ketika Tuhan Yesus menebus kita, membeli kita, membebaskan kita, kita bukan lagi hamba. Status kita bukan lagi hamba, tapi status kita adalah anak yang berhak untuk menerima warisan. Supaya ia dapat mengangkat kita menjadi anaknya. Ayat 6. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Karena kita adalah anaknya, Allah mengutus roh anaknya itu dalam hati kita, supaya sekarang kita layak mengakui Allah sebagai Bapa yang kita kasihi. Ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Sekarang kita bukan lagi hamba, melainkan anak Allah sendiri. Karena kita adalah anaknya, segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Firman Tuhan mengatakan, Yesus telah datang membebaskan kita. Amin. Dikatakan di situ, dia membeli kebebasan bagi kita yang menjadikan hamba.
ya, kita yang telah menjadi hamba hukum Taurat. Dan apa yang dilakukan ketika dia membeli kita, apa yang terjadi? Dia dapat mengangkat kita, dia menjadikan kita sebagai anaknya sendiri. Karena kita adalah anak, maka di firman Tuhan mengatakan yang ke-7, dikatakan bahwa segala miliknya adalah milik kita. Sebab demikianlah rencana Allah. Amin. Segala miliknya adalah milik kita. Jadi sebab demikianlah rencana Allah. Jadi jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau Tuhan mengatakan apa yang jadi miliknya adalah milik kita, itu adalah rencana Allah. Jadi rencana Allah dalam kehidupanmu adalah memiliki kekayaan surgawi. Jikalau anaknya saja tidak dia sayangkan, dia kasih buat kita, apalagi segala sesuatunya. Segala berkat-berkat rohani dan jasmani Tuhan berikan. Wah, ini luar biasa sekali. Sebab demikianlah rencana Allah. Segala milik Allah menjadi milik kita. Apa yang menjadi milik Bapa menjadi milikmu juga. Katakan amin. Amin. Jadi saya mau ajak saudara untuk menyadari, come on, hari ini sadari dirimu sebagai anak yang dikasih. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, keberhasilan, hidup sukses itu mutlak. Amin. Bukan saya yang bilang kok, firman Tuhan. Karena dia mengatakan apa yang jadi miliknya milik kita. Nah, sekarang bagaimana untuk hal itu terjadi? Tergantung respon kita. Tergantung kesadaranmu. Secara pihak Tuhan itu sudah selesai. Dari pihak Tuhan sudah selesai. Dia sudah menetapkan, mendeklarasikan, memutuskan, milikku adalah milikmu. Sekarang bagaimana itu bisa terrealisasi dalam dirimu, bahwa itu akan menjadi milikmu, tergantung responmu. Minggu kemarin kita sudah mendengar, respon menentukan hasil. Bagaimana engkau bisa meresponi itu? Bagaimana engkau bisa menyadarinya? Karena butuh proses, butuh pengertian, butuh rema, butuh pikiran yang terbuka, butuh kesepakatan, butuh kesadaran yang sepenuhnya, menyadari sepenuhnya, seutuhnya bahwa apa yang jadi milik Bapak menjadi milikmu. Menyetujuinya, dan firman ini biar bertumbuh, berkembang dalam dirimu, terjadi dalam dirimu. Amin. Jadi tergantung respon saudara untuk menerima semuanya ini. Makanya saya katakan keberhasilan itu mutlak, umur panjang itu mutlak, sehat itu mutlak, diberkati berlimpah-limpah itu mutlak. Mutlak jadi bagian kita. Berhasil, semuanya itu mutlak. Amin. Karena apa yang jadi milik Tuhan, milik kita. 2 Korintus 6 ayat 18. 2 Korintus 6 ayat yang ke-18. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Oh, terjemahan ini ya, terjemahan TB ya. Saya hampir baca. Ya, yang TB. 1, 2, 3. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki dan anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dia katakan ini kalimat nubuatan, makanya dia katakan akan. Kalau saudara baca dari konteks atasnya, itu dikatakan sebab itu keluarlah kamu di antara bla bla. Oke. Di ayat yang 16, apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Nah, menurut firman Allah ini. Sebab itu bla bla ayat 17. Nah, makanya dikatakan, tapi jelas nubuatan itu yang mengatakan bahwa kamu akan menjadi anak-anak laki-laki dan perempuan, itu sudah terjadi hari ini. Kamu adalah anak laki-laki, anak-anak perempuan Tuhan. Dan apa menjadi milik Tuhan menjadi milikmu. Dan kita buka lagi Roma 8 yang juga menjelaskan sama, mengutip tentang apa yang menjadi milik Tuhan juga menjadi milikmu. Roma 8 ayat 14 sampai 17 terjemahan EPYH. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Oke. Saudara dipimpin Roh Allah? Amin. Berarti saudara adalah anak Allah. Maka kita tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan. Tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri yang diangkat menjadi anggota keluarganya dan memanggil dia Bapa. Jadi kalau saudara adalah anak Allah, kamu tidak usah menjadi seperti hamba yang membungkuk ketakutan. Karena saudara kalau lihat hamba itu kan takut, penuh intimidasi kan, penuh rasa hormat, tunduk, takut, ya kan? Tapi kalau anak, dia tegak. Aku anak kok. Ada punya hak istimewa kok. Ada punya privilege karena aku anak. Tapi kalau hamba dia tunduk. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk menjadi hamba atau anak, seseorang itu menjadi hamba atau anak, itu tergantung responnya. Tergantung responmu.
Sekarang kau memandang dirimu atau hamba atau anak? Anak. Kalau anak, percaya diri. Ada suatu keyakinan dalam dirimu. Ketika kau datang kepada Tuhan, dikatakan, maka kita tidak usah lagi menjadi seperti hamba yang membungkuk-bungkuk ketakutan. Tetapi kita harus berlaku seperti anak Allah sendiri yang diangkat menjadi anggota keluarganya yang memanggil dia Bapa. Perhatikan, yang diangkat menjadi anggota keluarganya. Sehingga kita memanggil Tuhan Allah dengan panggilan apa? Bapa. Wah. Amin. Come on, saya ajak saudara untuk sadar, menyadari. Ayat yang ke-16. Karena jauh di dalam lubuk hati kita, ya, Rohnya yang kudus berbicara kepada kita dan menyatakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Karena jauh di dalam lubuk hati kita, Rohnya yang kudus berbicara kepada kita dan menyatakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apa yang mampu, bukan apa, siapa yang mampu membuat engkau meyakini bahwa engkau adalah anak Allah? Siapa? Siapa yang membuat engkau yakin dan mampu? Roh Kudus. Roh Kudus. Karena ada Roh Kudus itu, dalam terjemahan TB-nya gini, dia katakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus yang jauh di dalam lubuk hatimu, Roh itu berbicara kepada dirimu, ke dalam hatimu dan mengatakan, engkau anak. Engkau anak. Engkau anak. Dan ini harus saudara yakini, harus percaya. Aku anak Allah. Aku anak Tuhan. Bangun pagi. Jadi makanya kalau saya ajak saudara untuk deklarasikan, aku adalah anak kesayangan Bapa, aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Itu bukan hanya ucapan kata-kata yang hanya keluar, yang saya katakan. Itu biar sesuatu yang lahir dari iman. Maka beberapa waktu yang lalu saya katakan iman itu bukan tentang sesuatu yang engkau perkatakan lalu terjadilah iman. Tapi iman itu sesuatu yang lahir dari dalam hatimu lalu engkau perkatakan. Jadi biarlah kata-kata yang keluar dari dalam mulutmu itu adalah ungkapan dari imanmu bahwa engkau betul-betul adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Biar itu adalah suatu ungkapan dalam hatimu yang betul-betul mengatakan bahwa engkau adalah anak kesayangan Bapa. Itu lahir dari dalam imanmu. Jadi bukan hanya setiap hari Minggu ikuti saya, ayo mari katakan saya anak kesayangan Bapa, saya anak yang paling dikasihi Tuhan. Atau mungkin ada yang masih enggak hafal. Mungkin ada yang masih enggak hafal. Kalau saudara masih enggak hafal, saudara betul-betul belum beriman atas hal itu. Kasihan deh lo kalau masih belum beriman akan hal itu. Saya anak kesayangan Bapak, anak kesayangan. Bayangkan dia muda-muda ya kan? Dia muda-muda anak kesayangan. Anak yang paling dikasihi Bapak. Keren banget, luar biasa. Dapatkan pewahyuannya, temukan, sadari dirimu. Dan tidak hanya berhenti di situ. Ayat 17 dikatakan. Ini keren banget. 1, 2, 3. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Wow, amin. Lanjut. Tetapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya, maka kita harus juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Katakan amin. Penderitaan di sini tidak berbicara tentang sesuatu penderitaan yang saudara menderita, sakit, miskin, lemah, melarat, bangkrut, menderita atau apa? Bukan itu. Penderitaan di sini berbicara tentang penderitaan karena engkau karena engkau memakai nama Yesus. Karena engkau menjadi orang Kristen, karena engkau mempertahankan imanmu, engkau dikucilkan, engkau dipersekusi, engkau tidak diangkat, engkau tidak dipromosikan karena keyakinan yang berbeda, karena engkau mungkin terlalu bersemangat, atau apa saja. Karena engkau terlalu fanatik, misal apa saja, terlalu ya gitu kan, sosok rohani atau sosok apa. Dan orang kan mencoba mencibir kamu, menghina kamu karena imanmu. Ini maksudnya penderitaan ini. Tapi jangan khawatir. Ketika itu terjadi janji Tuhan bahwa engkau akan menerima kemuliaan. Amin. Dikatakan di situ. Tetapi jikalau kita ingin mendapat bagian dalam kemuliaannya. Amin. Jikalau hal itu terjadi, kalau penderitaan itu terjadi, jangan takut, jangan khawatir, jangan menjadi gentar, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa imanmu. Amin. Karena hal itu terjadi seperti firman Tuhan dan bersyukur. Terima kasih Tuhan. Apa yang tertulis dalam Alkitab terjadi pada diriku. Dengar baik-baik, tidak akan lama lagi engkau menerima kemuliaannya.
Amin. Saya alami waktu saya masih petobat baru, waktu saya lahir baru, waktu SMA. Saya mengalami penderitaan ini. Saya mengalami penderitaan ini. Saya sudah seringkali saksikan pada saudara. Saya bersyukur saya tidak pernah gugur. Walaupun hampir gugur. Ya kan? Walaupun saya hampir gugur waktu itu. Bukan hampir jadi, cuma stres saya. Tapi untung saya tidak meninggalkan iman saya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mendapatkan kemuliaan itu. Tuhan mengangkat saya. Tuhan menaruh kasih dalam diri saya. Tuhan mempermuliakan saya. Sampai hari ini saudara lihat, Tuhan memilih saya menjadi salah satu bagian daripada orang-orang yang berdiri di depan untuk memberitakan firman Tuhan. Menjadi seorang gembala. Amin. Apakah saya bermimpi? Tidak. Apakah punya cita-cita? Tidak. Ya kan? Saya tidak pernah punya cita-cita untuk menjadi gembala. Ya. Seperti itu. Oke? Amin Bapak Ibu. Jadi, yuk kita ulang lagi di bagian A-nya. Ini saya suka di bagian A ini. Sampai bagian A aja. Sampai bagian A. Oke? Ayat 17. 1, 2, 3. Dan karena kita anaknya, maka kita akan ikut memiliki harta kekayaannya. Sebab segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Katakan amin. Wah, luar biasa. Amin. Apa yang menjadi? Ya, segala yang diberikan Allah kepada Yesus Kristus, anaknya, sekarang menjadi milik kita juga. Saya mau bertanya, apakah Tuhan Yesus pernah sakit? Apakah Tuhan bisa sakit? Tidak. Berarti Tuhan sehat. Berarti Tuhan memiliki kesehatan dong. Milikku juga. Amin. Apakah Tuhan miskin? Saudara percaya bahwa surga penuh dengan kelimpahan dan kekayaan, kemakmuran? Itu milik saudara juga. Itu milik kita juga. Amin. Apakah Tuhan tinggi? Amin. Apakah Tuhan memiliki derajat tertinggi? Seperti Tuhan memiliki derajat tertinggi, demikian juga Tuhan mengangkat engkau dengan derajat-derajat tertinggi. Tuhan mempromosikan, Tuhan melayakkan hidupmu. Tuhan membuat semuanya menjadi terbaik. Karena yang ada dari surga, karena semua produk-produk surga hanyalah yang terbaik. Kalau semua produk surga yang terbaik, berarti itu juga terjadi di dalam kehidupanmu. Amin.